Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya yang terhormat. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oh ya, baik. Saya ulang ya. Sebenarnya tadi ada kendala jaringan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya yang terhormat. Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Riset dan Kemahasiswaan FKIP UNS yang pagi ini diwakili oleh tim kemahasiswaan UNS Ibu Dr. Septi Yuli Setiani Magister Pendidikan. Selamat pagi Bu Septi. Selamat pagi Mbak Arini dan teman-teman semua. Baik, dan juga saya ucapkan selamat pagi kepada teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa FKIP Universitas 11 Maret yang sudah hadir dalam acara pagi hari ini. Yang pertama, marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segenap rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pagi hari ini yaitu webinar kelas prestasi FKIP tahun 2022 seri yang kedua dengan mengambil tema berprestasi dalam kompetisi desain poster yang diselenggarakan kerjasama dari Pusat Prestasi FKIP UNS dan juga Keluarga Mahasiswa Berprestasi FKIP Universitas 11 Maret. Selanjutnya adalah menyanyikan Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, perkenankanlah saya, Arini Nurfadilah, selaku moderator akan memandu jalannya acara pada hari ini, dimulai dari pembukaan, dilanjutkan sambutan, kemudian sesi inti yaitu penyampaian materi oleh Saudara Yokanang Chandra, kemudian sesi diskusi, lalu ditutup. Sebelum memasuki acara selanjutnya, mari kita buka acara pagi hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar dan teman-teman mendapatkan banyak manfaat dari webinar pada pagi hari ini.
Selanjutnya adalah sambutan dari tim kemahasiswaan FKIP Universitas 11 Maret yang pada pagi hari ini diwakili oleh Ibu Dr. Septi Yuli Setiani, Magister Pendidikan. Kepada Bu Septi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Arini. Suara saya sudah masuk ya Mbak ya? Ya, sudah Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ibu banggakan, rekan-rekan mahasiswa berprestasi angkatan 2021 tentunya, sekaligus pengelola kelas prestasi yang setiap minggu selalu menggelar diskusi teman sebaya khususnya untuk membahas berbagai bidang capaian prestasi. Nah, di sini sudah hadir, saya lihat ada Mas Yokanang Chandra yang kebetulan hari ini juga sekaligus sebagai pembicaranya ya, yang pada hari ini akan memantik diskusi tentang prestasi khususnya dalam kompetisi desain poster. Kemudian juga ada Mbak Arini yang cantik sekali pagi ini dan memandu acara dengan begitu elok ya. Kemudian selain Mas Yoka dan Mbak Arini ada juga teman-teman di balik layar yang terus bersemangat untuk menggelar acara ini. Ada Mas Jihan Hafid, kemudian Mas Rizky, ada Mbak Farah dan Mbak Salva tentunya. Mereka berenam itu kompak sekali. Artinya walaupun mereka itu sudah 1 tahun yang lalu menjadi Mawapres FKIP angkatan 2021, namun di tahun ini masih bersemangat untuk menciptakan kegiatan-kegiatan yang memang dikhususkan untuk memotivasi seluruh mahasiswa FKIP untuk turut serta berprestasi di bidangnya masing-masing. Dan pada pagi hari ini, Profesor Dr. Slamet Subiantoro MSI selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Riset dan Kemahasiswaan menitipkan pesan pada Ibu untuk adik-adik mahasiswa peserta kelas prestasi pada pagi ini yang hadir untuk bersemangat mengembangkan minat dan bakatnya masing-masing untuk aktif berkompetisi dan meraih prestasi-prestasi terbaiknya. Dan minggu lalu pada kelas prestasi seri pertama, Prof. B berkesempatan memberikan sambutan dan juga arahan, termasuk juga membersamai kegiatan kelas prestasi. Namun pada sesi kedua ini, hari ini beliau berbarengan dengan kegiatan lain, diantaranya ada kegiatan babar budaya yang diselenggarakan pendidikan bahasa Jawa secara luring di Gedung A lantai 2, serta ada kegiatan launching program studi baru S1 Teknologi Pendidikan FKIP UNS, sehingga tidak bisa secara langsung bergabung di forum ini di awal waktu. Tapi Prof. B berpesan nanti akan gabung secara online begitu setelah membuka kegiatan di 2 acara lain tersebut. Nanti akan turut bergabung masuk di room ini. Namun sepertinya terlambat. Nah, itu adalah support yang luar biasa dari fakultas. Prof. B selalu membersamai kegiatan kemahasiswaan, apalagi kegiatan kemahasiswaan yang mengarah kepada capaian prestasi. Nah, kelas prestasi seperti ini akan rutin diselenggarakan dengan beragam topik, tentu saja dibantu penyelenggaranya oleh teman-teman Mawapres Angkatan 2021 yang harapannya estafetnya nanti juga akan dilanjut oleh teman-teman Mawapres 2022 dan seterusnya, sehingga budaya berprestasi, budaya diskusi seperti pada hari ini akan terus ada mewarnai hari-hari adik-adik mahasiswa. Nah, minggu lalu sudah terlaksana diskusi prestasi dengan topik kompetisi debat bahasa Indonesia. Minggu ini disusul dengan topik lain yaitu kompetisi desain poster, dan tentunya nanti akan banyak lagi topik-topik lain yang berbeda yang akan terus digelar untuk memantik semangat diskusi dan berprestasi seluruh rekan-rekan mahasiswa.
berprestasinya kakak-kakak juga ya. Kakak-kakak ini banyak sekali capaian prestasinya yang saya pun nggak hafal satu-satu ya, saking banyaknya. Seperti halnya Mas Yoka ini luar biasa sekali. Mas Yoka punya capaian prestasi di bidang desain poster. Dan saya lihat terkait dengan desain poster, sebenarnya ini untuk semua bidang bisa ya, Mas Yoka dari pendidikan IPA, tapi desain posternya jago sekali. Nah, dia sudah berhasil meraih banyak kejuaraan, baik nasional maupun internal juga, banyak sekali kejuaraannya terkait dengan lomba poster, mulai dari OHS Week ya, poster competition, berhasil meraih juara 1, kemudian juara 2 challenge poster competition juga pada di Prodi Teknik Kimia Universitas Brawijaya. Wah, luar biasa sekali kan, berajang kompetisi di sana. Kemudian juga juara 2 lomba poster di UNES Universitas Semarang, Negeri Semarang. Dan tentu masih banyak lainnya yang tidak tertuliskan di flyer prestasi-prestasi Mas Yoka, bahkan juga ada prestasi-prestasi lain selain poster. Namun pada pagi ini Mas Yoka akan berbagi terkait dengan strategi bagaimana kita bisa mengambil peluang untuk turut serta menjadi bagian dari kompetisi prestasi desain poster dan berhasil menjadi juara, harapannya begitu, dan berhasil menjadi juara. Dan sebuah prestasi tentu itu harus dimulai dengan kita mencari informasi. Dan kelas prestasi ini digelar, webinar prestasi ini digelar untuk menjadi salah satu cara untuk kita bisa saling bersilaturahmi, bersaudara, berbagi informasi, kemudian berbagi informasi dengan diskusi teman sebaya terkait dengan capaian-capaian prestasi. Nah, sehingga dengan adanya dimulai dengan mencari informasi, kita ikuti webinar-webinar prestasi seperti pada pagi hari ini, harapannya jadi bersemangat. Nah, pastinya banyak sekali bakat-bakat teman-teman, namun banyak lagi mereka takut mencoba. Nah, dengan adanya diskusi ini yang nanti dipandu oleh Mas Yoka, harapannya teman-teman jadi bersemangat. Oh, ternyata desain poster bisa juga menjadi bagian dari capaian prestasi. Nah, dari informasi yang teman-teman dapatkan nanti bisa teman-teman ambil poin-poin pentingnya, kemudian bisa kemudian teman-teman terapkan dan mulai berani untuk turut serta berpartisipasi dalam kompetisi dan meraih prestasi-prestasi terbaiknya, prestasi desain poster dan juga tentu saja prestasi-prestasi yang lain yang teman-teman persembahkan dengan sebaik-baiknya untuk bisa membawa kebanggaan dengan capaian prestasi-prestasi terbaik teman-teman. Baik, demikian sambutan dari Ibu untuk sesi kelas prestasi pada pagi ini. Semoga apa-apa yang nanti didiskusikan bisa bermanfaat untuk capaian prestasi teman-teman ke depan. Dan harapan Ibu, diskusinya bisa meriah, teman-teman jangan takut untuk nanti mungkin bertanya, meminta sharing pengalaman, informasi lain-lain dari Mas Yoka. Dan selain di forum ini, ada forum lanjutan yang sudah dipersiapkan oleh Mbak Arini dan teman-teman kelas prestasi. Di sana ada grup WhatsApp gitu ya, tempat untuk berdiskusi yang dikelola oleh teman-teman Mawapres 2021. Demikian yang dapat Ibu sampaikan untuk menyapa rekan-rekan peserta webinar prestasi pada seri kedua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Septi atas sambutannya. Begitu banyak yang disampaikan oleh Bu Septi. Harapannya dapat menjadi modal teman-teman untuk menjaga semangatnya setidaknya hari ini ya, walaupun nuansanya akhir pekan sampai siang hari nanti. Dan juga saya infokan kembali, tadi Bu Septi sudah menyampaikan ada grup WhatsApp ya yang akan menggabungkan kita semua secara virtual. Jadi harapannya teman-teman yang hadir di kelas prestasi pagi hari ini nanti bergabung ke grup WhatsApp. Apabila ada yang belum bergabung, dapat
menitipkan pesan ke operator kami, yaitu Mas Rizky Wahyu, dan teman-teman yang sudah bergabung jangan meninggalkan grup terlebih dahulu, karena acara tidak selesai pada hari ini, teman-teman. Selanjutnya masih ada akan webinar-webinar series selanjutnya yang dengan tema-tema yang berbeda tentunya, jadi jangan dilewatkan. Baik, sebelum kita memasuki sesi inti, terlebih dahulu saya ingin cek ombak dulu gitu. Kira-kira sekitar hampir 100 ya yang hadir pada pagi hari ini dari program studi mana saja di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Teman-teman bisa nih beralih dulu ya ke kolom chat menjawab pertanyaan saya. Teman-teman berasal dari prodi mana saja? Silakan disampaikan di kolom chat agar lebih lebih kentara betapa meriahnya agenda pagi hari ini meskipun diselenggarakan secara virtual ya. Karena saya dari pendidikan matematika, jadi saya ikut menuliskan dong dari pendidikan matematika. Kira-kira prodi terbanyak yang paling semangat pagi hari ini siapa ya? Yuk, audiens yang lain dapat menuliskan asal program studinya. Fisika, pendidikan, PTB hadir. Wah, bahkan ada yang dari luar FKIP UNS, Bu. Begitu semangat ya. Wah, jadi betul-betul ini manfaatnya sangat tersebar seluas-luasnya. Dari pendidikan biologi, PGSD, atau mungkin di sini ada yang dari Kebumen, jauh-jauh teman kita dari Kebumen ikut bergabung. Ada dari universitas lain juga ternyata ini, Mbak Iya, Arini. Bu. Luar biasa sekali. Luar biasa. Pendidikan PGSD, pendidikan IPA. Wah, ini fansnya Mas Yoka nih pasti. Pendidikan IPA semuanya diajak nih pasukannya. Pendidikan biologi juga hadir. Oh, ini pasukan gedung D. Ayo yang lain, apakah dari mana ya? Kira-kira tadi yang belum hadir ya. Dari gedung C, coba timnya PKN, pendidikan sosiologi. Siapa ini dari Undip? Mas Ji, tolong jangan spam ya Mas Ji ya. Oh, dari JPTK ya, jauh-jauh dari Pabelan. Oh, Undip, Universitas di Pabelan. Ya, semester gedung B hadir. Oke, baik. Ya, jadi mengumpulkan semua gedung-gedung bahkan kampus cabang yang ada di FK. Ya, karena acara pada pagi hari ini sudah sangat meriah, langsung saja sebelum masuk ke sesi inti akan saya perkenalkan kembali betapa luar biasanya pembicara pada pagi hari ini. Mohon izin untuk membacakan CV beliau, Mas Yokanang Chandra. Yokanang Chandra Afriansah. Biasa dipanggil Yoka atau Nanang, lahir di Kebumen pada Mei tahun 2000, seorang pembaharu peradaban, edukator, leader, kreator bagi lingkungannya, Muslim, moto hidupnya adalah Mansaro ala darbi wasola. Siapa yang berjalan di jalannya Allah, di jalannya, maka dia akan sampai pada tujuannya. Luar biasa sekali. Selanjutnya, Mas Yoka merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Kebumen tahun 2018 dan melanjutkan pendidikannya sampai sekarang di S1 Pendidikan FKIP UNS. Jadi Mas Yoka ini bukan yang kita datangkan jauh-jauh dari seberang negeri sana, tapi memang betul-betul rekan kita sendiri, teman-teman. Jadi harapannya teman-teman dapat belajar sebanyak-banyaknya dari pengalaman-pengalaman yang nanti akan disampaikan oleh Mas Yoka. Yang pertama, Mas Yoka merupakan Ketua Umum Badan Keluarga Mahasiswa Kebumen periode 2021 sampai 2022 dan di BEM FKIP UNS adalah menjadi Menteri Media dan Komunikasi Medcom tahun 2020 dan beberapa pengalaman lain mulai dari PKKMB FKIP UNS, FKIP Siap Mengabdi, Panitia Lomba dan Seminar Euforia UNS, lalu Semarak Mengajar, Semarak Inspirasi. Sangat luar biasa sekali. Bahkan di 11 Maret Scholarship Exhibition, SSE, Mas Yoka juga menjadi koordinator publikasi, dekorasi, dan komunikasi. Tak kalah yang luar biasa adalah prestasi Mas Yoka. Yang pertama menjadi first runner-up, berarti juara 2 ya, first runner-up on International Smart Farming Competition, lalu menjadi juara 1 OHS Week Poster Competition, lalu menjadi awardee LPDP Pertukaran Mahasiswa Merdeka yang kemarin Mas Yoka ke Universitas Tadulako. Lalu juara 2 Lomba Video Iklan Layanan Masyarakat Art Explosion.
dan juga mahasiswa berprestasi 5 FKIP Universitas 11 Maret. Dan yang tak kalah luar biasanya juga karya, publikasi, dan pengalaman beliau membagikan pengalamannya, salah satunya publikasi di International Journal EOP dengan judul Design of Interactive Agricultural Extension Media for Students in the Material of Family Medicinal Plant Utilization, Scopus ya, yang terindeks Scopus. Kemudian beberapa hak kekayaan intelektual atas karya aplikasi klinik tani dan posternya terkait Semardika Apps. Sangat luar biasa sekali. Langsung saja akan saya sapa terlebih dahulu Mas Yoka. Selamat pagi Mas Yoka. Selamat pagi Mbak Rini. Gimana kabarnya Mas? Baik? Alhamdulillah luar biasa. Ya, hari Kak ini Rini gimana hari menyapa, ini? oh baik juga, Alhamdulillah. Hari ini Alhamdulillah. menyapa teman-teman FKIP dari mana ini Mas? Dari Kebumen kah atau dari... Saya kebetulan dari Undip ya, Universitas di Pabelan sekarang. Iya. Oh gitu ya, wah jauh-jauh ya. Uh, Jangan-jangan di sini ada yang ketemu offline juga nih sama Mas Yoka, ikut di online ketemu di offline juga. Em, apakah Mas Yoka sudah siap untuk berbagi pengalamannya dengan teman-teman pada pagi hari ini? Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah siap. Ya, Mas Yoka akan membagikan banyak materi terkait dan juga pengalamannya terkait berprestasi dengan kemampuan desain yang Mas Yoka sudah tekuni bahkan mungkin sejak mahasiswa baru ya Mas ya? Atau Sejak mungkin sejak kapan ya? kapan nih Mas? Sejak Atau SMP. malah mungkin sejak SMA sudah aktif di dunia media dan komunikasi? Alhamdulillah saya desain sejak SMP. Jadi alhamdulillah sampai sekarang juga masih belajar. Bareng teman-teman Oh juga sekarang iya. masih belajar. Oh, Gitu. ternyata sudah menekuninya sejak SMP nih teman-teman. Jadi nanti bagaimana pengalaman Mas Yoka selengkapnya akan disampaikan langsung oleh beliau kepada Mas Yoka. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rini, terima kasih Bu Septi, terima kasih teman-teman sudah berhadir di sini. Kita bakal berdiskusi terkait dengan kelas prestasi kedua, kelas desain poster. Sebelumnya saya izin untuk share screen. Di sini kita santai ya teman-teman. Kita belajar bareng, kita sharing bareng-bareng terkait nantinya seperti apa terkait dengan desain poster. Sebelumnya apakah sudah terlihat terkait share screen saya? Sudah, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berprestasi dalam kompetisi desain poster. Saya memulai desain poster semenjak, kalau untuk kompetisi ya, semenjak semester 5. Saya waktu itu ada satu project bersama rekan-rekan. Sebenarnya ini sih, apa ya? Saya diajak waktu itu untuk ayo kita ikut suatu desain poster. Waktu itu saya ingat banget. Yang pertama saya juarai adalah USU Games. Alhamdulillah waktu itu juara 3. Dan dari mulai situ saya lihat peluang. Oh, ini bisa nih buat saya memperkaya diri, katakanlah memperkaya pengalaman saya, memperkaya portofolio saya, kemudian memanfaatkan waktu saya untuk bisa berprestasi dalam kehidupan saya dan dalam kehidupan mahasiswa saya seperti itu. Dan itu berlanjut sampai sekarang dan alhamdulillah saya dipertemukan dengan teman-teman di sini dalam keadaan yang luar biasa, di weekend yang luar biasa. Saya bertemu rekan-rekan yang luar biasa juga yang menyempatkan weekendnya untuk berbagi, berdiskusi dan belajar bareng seperti itu. Era digital, era pendongkrak peradaban perkembangan manusia. Pasti teman-teman pernah mengetik atau menggunakan mesin ketik. Atau kalau belum pernah ya intinya mesin ketik kayak gini lah. Atau suaranya pasti teman-teman pernah dengar di lagunya Virgon, Surat Cinta untuk Starla, itu namanya mesin ketik. Dulu kita cuma pakai itu untuk bisa menghasilkan suatu katakanlah karya tulis atau semacamnya. Nah sekarang kita dengan suatu alat namanya laptop atau komputer itu bisa menghasilkan sesuatu yang kita bisa edit kapanpun, tidak harus membutuhkan kertas dan lain sebagainya. Dan
kita sekarang dimudahkan dengan adanya internet juga. Dulu kita kalau misal mau ngetik itu harus takut berlembar-lembar kertas dibuang percuma. Dan sekarang dengan adanya digitasi yang berfokus pada internal atau otomasi kerja atau meminimalisir penggunaan kertas dan lain sebagainya, hidup kita dimudahkan. Termasuk pada desain. Dulu mungkin teman-teman pas SD atau pas SMP masih menggambar hanya menggunakan dengan pensil, dengan kertas atau media yang berbasis 2D seperti itu. Sekarang kita cukup buka laptop, buka yang namanya Corel Draw, Adobe Photoshop atau Lightroom, apa namanya? Adobe Illustrator seperti itu. Kita bisa menggambar sesuatu yang lebih bermakna atau katakan lebih gampang juga. Saya tipikal orang yang nggak terlalu bisa gambar langsung ya pakai pensil. Makanya saya belajar desain di komputer gitu. Biar apa? Biar saya bisa menyalurkan isi otak saya menjadi lebih menarik, lebih bisa diterima orang-orang dengan lebih mudah seperti itu. Dengan lebih menarik juga itu karena kita di desain grafis nantinya akan belajar terkait dengan bagaimana kita menyampaikan sesuatu dengan cara kita yang lebih elegan katakanlah. Terkait digitalisasi, penggunaan teknologi digital dan data-data yang telah terdigitalisasi itu akan mempengaruhi cara penyelesaian sebuah pekerjaan atau sebuah interaksi dengan internet tersebut. Dengan begitu, kita menyebarkan informasi lebih mudah. Otomatis dengan poster juga kita lebih mudah men-share-nya. Dan juga dengan digitalisasi juga mengubah perilaku manusia dari desain yang sebatas menggunakan pensil tadi menjadi bentuk digital dalam gadget. Zaman dulu atau katakanlah 5 tahun yang lalu, kita mendesain cuma pakai software yang hanya katakanlah kuat untuk RAM katakanlah 2 GB atau 1 GB ke atas. Dan itu harus di PC atau di laptop. Nah, sekarang kita dengan HP aja udah bisa berkarya. Udah bisa bikin feed IG, udah bisa bikin poster. Bahkan PPT yang kalian nikmati sekarang itu dirancang dengan Canva katakanlah. Dengan HP pun kita bisa membuat sesuatu desain. Semakin mudahnya kita membuat desain, semakin mudahnya orang-orang menerima informasi dan membuat informasi. Dengan harapannya semua informasi itu yang benar yang kita sebarkan ke mereka seperti itu. Nah, era digital serba cepat dan mudah dijangkau. Zaman sekarang nih, teman-teman, memajang poster itu nggak perlu jauh-jauh, misal ke pameran kah, atau kemana kah, atau tempat-tempat untuk memajang karya. Kita sekarang cukup punya Instagram. Siapa sih sekarang yang nggak punya Instagram, katakanlah. Kita semua juga bisa bikin Instagram, kita bisa upload karya kita di situ, semua desain kita di situ dan nggak bayar gitu. Kita cukup bayar koneksi internet. Dan itu cepat dengan mudah tersebar. Kalau misal kita terikat dengan tempat atau bahkan waktu, itu karya nggak bisa dinikmati sampai kapan-kapan, nggak makanya ada limitnya seperti itu. Dan dengan kemajuan teknologi kita bisa upload, kita bisa sharing tentang informasi yang ingin kita bagikan dengan cepat, dengan mudah seperti itu. Ini karena adanya era digital. Lalu kita masuk ke pembahasan yang inti ya. Apa itu poster ilmiah? Bagaimana merancangnya agar semakin berdampak? Jadi teman-teman, di perlombaan yang beberapa kali saya ikuti itu ada beberapa jenis poster. Ada yang poster publik, ada yang poster ilmiah. Terkait poster ilmiah itu poster yang ditujukan untuk hal-hal bertemakan riset atau pendidikan.
Jadi katakanlah kita punya suatu riset, kita ingin mengkomunikasikan ke publik untuk lebih menarik, lebih bisa ditangkap, lebih bisa dipahami oleh publik dengan cara apa? Dengan cara kita membuat poster. Tentunya kita membuat poster untuk bisa katakanlah publik itu tahu kalau misal ini loh riset yang kita telah lakukan dan ini hasilnya. Dan sebenarnya sih ada banyak jenis poster ilmiah. Cuma yang biasanya saya temukan di publik katakanlah itu ada kayak misal teman-teman bikin artikel ilmiah atau karya ilmiah itu biasa terkait dengan judul pasti ada, terus penjelasan singkat, latar belakang, tujuan, metodologi, hasil, simpulan dan lain sebagainya. Ini salah satu poster yang diikutkan di film. Kebetulan juga beberapa teman kita ada yang ini ya, apa namanya, panitia dari film waktu itu. Kalau nggak salah Mas Ji sama Mbak Arini ya nggak? Halo Mbak Arini. Ya, halo, Waktu itu ikut gimana film Mas? nggak? Ikut dong, panitia. Oke, mantap. Berarti pernah lihat poster ini sama Kak Yuki kalau nggak salah. Jadi seperti itu karya apa poster ilmiah. Poster ilmiah itu bagaimana kita mengkomunikasikan karya ilmiah kepada bentuk poster seperti itu. Kemudian gimana sih caranya merancang poster ilmiah agar semakin berdampak? Ada dua hal yang kita perlu kuatkan dalam sebuah poster ilmiah. Yang pertama pastinya buat kerangka ilmiah yang kuat. Selayaknya teman-teman riset, pasti ada namanya latar belakang, ada namanya rumusan masalah, ada namanya kajian pustaka, ada namanya metodologi penelitian, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, di situ teman-teman beneran riset. Sajikan informasi yang kredibel untuk poster teman-teman. Karena poster ilmiah bukan poster main-main. Poster ilmiah itu poster di karya ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Teman-teman bisa menyajikan terkait dengan mungkin studi literatur atau mungkin penelitian teman-teman sendiri. Intinya bikin riset dulu, entah mau berdasarkan kajian pustaka dan lain sebagainya. Intinya riset yang benar dan itu nantinya kan ke publik juga. Jadi kita harus memastikan itu adalah benar secara ilmiah. Kemudian yang kedua adalah buat desain yang menarik. Semakin desain itu menarik, maka poster ilmiah itu bakal lebih banyak yang suka katakanlah. Lebih banyak yang tertarik. Otomatis lebih banyak informasi yang tersebar. Lebih banyak orang baca. Otomatis ide kita, gagasan kita, atau penelitian kita bakal lebih banyak yang menikmati, yang memahami, dan kita bisa berdampak ke orang luas. Seperti itu. Kedua hal ini harus dikolaborasikan untuk menjadi poster ilmiah yang bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan juga pastinya berdampak yang lebih luas seperti itu. Dan kedua hal ini saling melengkapi, namun jangan sampai mengurangi esensi dari ilmiahnya itu. Dan jangan sampai mengurangi esensi dari estetikanya itu. Kemudian ini ada beberapa tahapan yang biasa saya kerjakan terkait dengan bagaimana merancang poster ilmiah. Yaitu yang pertama pasti brainstorming. Apa sih yang lagi hype sekarang? Apa sih yang lagi hangat sekarang? Apa sih yang lagi masyarakat butuhkan sekarang? Atau apa sih yang lagi dibicarakan orang-orang sekarang? Pastinya kita mencari suatu permasalahan yang up to date. Orang-orang juga bakal mencari solusi dari permasalahan yang sedang mereka hadapi seperti itu. Dan poster ilmiah ada di situ, hadir di situ sebagai jawaban
jawaban atas permasalahan-permasalahan yang masyarakat temukan seperti itu. Teman-teman bisa brainstorming mungkin dari top news atau berita yang sedang hangat-hangatnya, atau misal dari lingkungan sekitar teman-teman sendiri. Teman-teman mencoba berbaur dengan lingkungan teman-teman sendiri. Dengan begitu teman-teman bakal tahu permasalahan apa yang sedang dihadapi, atau misal teman-teman mengunci pada satu bahasan. Nantinya teman-teman melihat dari berbagai sumber, mungkin studi literatur juga bisa. Kemudian sampai teman-teman mendapatkan itu, lanjut ke research. Silakan teman-teman research. Silakan teman-teman bisa terkait dengan penelitian sendiri atau penelitian orang lain. Yang penting teman-teman itu mencantumkan sumbernya. Jangan sampai teman-teman itu lalai dalam mencantumkan sumber, karena itu merupakan suatu etika juga, etika ilmiah, juga etika sebagai orang katakanlah kreatif seperti itu merupakan etika yang harus dilakukan. Research bisa terkait dengan studi literatur tadi atau dari penelitian teman-teman, dan bisa terkait kolaborasi teman-teman dengan researcher juga bisa, untuk bersama-sama riset gitu, bersama-sama riset, dan nantinya teman-teman mungkin di bagian desainnya untuk menghasilkan poster ilmiah. Kemudian yang terakhir pastinya design it. Sejauh apapun teman-teman sampai sini, kalau misal teman-teman nggak publikasi, ya itu informasi cuma buat teman-teman doang. Nah, disinilah desain berperan. Desain nantinya bisa menjadi seperti yang saya katakan tadi, penarik pembaca untuk bisa membaca apa yang teman-teman temukan, fakta-fakta apa yang ditemukan teman-teman di lapangan terkait mungkin ide teman-teman, mungkin solusi teman-teman atas suatu permasalahan, itu kita bisa keluarkan di desain dan membawakannya katakanlah lebih santai atau lebih ringan atau lebih menarik seperti itu. Kemudian kita lanjut ya ke technical terkait dengan desain grafis. Kenapa sih desain grafis itu sangat penting untuk saat ini? Desain grafis adalah sebuah bentuk komunikasi visual yang menggunakan elemen-elemen serta prinsip dalam penyampaian atau informasi pesan. Nah, di sini desain grafis teman-teman, setiap grafis itu adalah merupakan, di sini saya buat adalah komunikasi visual. Kenapa komunikasi visual? Karena desain sendiri ada sebagai bentuk penyampaian informasi, atau pasti ada komunikan dan ada katakanlah ada yang menerima, ada yang pengirim pesan seperti itu. Desain ada sebagai bentuk kita memberikan informasi kepada orang-orang, tapi dengan cara yang unik, dengan cara kita sendiri, dengan pengetahuan desain kita sendiri, bagaimana caranya kita lebih menarik orang, lebih membuat orang tertarik terkait dengan informasi yang ada di dalam desain grafis tersebut. Makanya dinamakan komunikasi visual seperti itu. Nah, kenapa sih desain grafis itu penting? Ada 2 poin di sini. Desain grafis dalam kehidupan membawa dan membentuk semacam dunia baru dalam pola pikir, dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan cara yang baru. Desain grafis di sini membawa kita ke semacam dunia baru dalam penyampaian informasi seperti itu. Kita mungkin dulu cuma berpesan dalam teks seperti itu, berpesan cuma dalam teks, kemudian kita cuma bisa membaca dan kita tidak bisa menikmati estetikanya, atau kita ya tertarik kalau misal pesan itu menarik seperti itu. Tapi dengan desain grafis kita disajikan dengan informasi-informasi yang dikemas dengan bagus dalam komposisi desain grafis seperti itu.
Kemudian kita juga katakanlah dulu cuma taunya SMS, sekarang kita taunya Instagram. Bahkan teks pun kita ini bisa sajikan dalam bentuk feeds Instagram, yang Instagram itu kan harus dalam bentuk foto atau video. Jadi memperindah apa yang akan kita informasikan dengan desain tersebut. Dan juga katakanlah sekarang teman-teman WA atau WhatsApp itu nggak sedikit teman-teman pasti yang bikin stiker unik-unik, lucu-lucu pasti kan. Itu juga secara grafis kita berubah ke dunia yang cuma tekstual ke dunia yang lebih visual grafis seperti itu. Kemudian yang kedua, disadari atau tidak, desain grafis telah menjawab tantangan perubahan peradaban yang telah menyajikan berbagai informasi edukatif yang luas dari berbagai aspek. Kembali lagi ke tadi, bagaimana kita menghadirkan desain grafis sebagai jembatan untuk bagaimana kita bisa sebagai, katakanlah, semua orang itu insan pendidik. Semua orang itu harus menyebarkan informasi kebaikan-kebaikan yang edukatif tentunya. Dan dengan desain grafis, kita bisa meluaskan itu. Kita bisa menjalankan tersebut dengan lebih leluasa seperti itu. Kemudian beberapa peran desain grafis di era digital antara lain adalah sebagai identitas atau suatu lembaga maupun personal. Katakanlah teman-teman tahu logo itu sebuah karya dari desain grafis. Nah, dari situ teman-teman pasti ada ikonik atau logo ikonik sendiri seperti itu. Misal katakanlah logo Coca-Cola, logo Starbucks dan lain sebagainya. Dengan kita lihat logonya doang, kita bisa tahu kalau misal itu identitas dari suatu brand atau suatu persona seperti itu. Kemudian juga meningkatkan profit bisnis. Ya teman-teman, kalau misal di sini ada yang freelancer atau pebisnis bebas katakanlah, itu bisa menghasilkan bisnis di situ. Kemudian ada media komunikasi yang tidak membosankan. Nah, kembali lagi, dulu kita cuma tahu tekstual, sekarang kita tahu desain, kita bisa mengkomunikasikan sesuatu dengan tidak membosankan, dengan lebih menarik, dengan lebih enak dipandang seperti itu. Kemudian meningkatkan jangkauan suatu platform yang dari kita dulunya cuma pakai SMS, kita bisa pakai desain grafis, kita bisa ke IG, kita bisa katakanlah bikin banner, kita bisa bikin baliho dan lain sebagainya, itu bisa. Kemudian media edukasi yang menarik. Di era sekarang edukasi kalau nggak menarik, siswa nggak mau. Jadi kita sebagai seorang pendidik itu harus bisa mengedukasi everyone untuk lebih membaca apa yang informasi kita sebarkan seperti itu. Kemudian mendukung keberjalanan media digital lain. Katakanlah sekarang teman-teman punya HP. HP kalau misalnya nggak ada desainnya gimana caranya? Tulisan doang, nggak bakal menarik. Makanya desain grafis bisa berperan sangat penting di era digital. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh dari jenis-jenis desain. Yang pertama pastinya tadi kita bahas poster, kemudian ada baliho, kemudian ada logo. Nah, di sini teman-teman pasti ada yang ikonik. Misal katakanlah dari logonya, ini pasti logo Starbucks. Di baliho juga ada logo Lego. Kemudian ada juga yang poster seperti itu. Ini merupakan 3 dari banyak sekali contoh dari hasil dari desain grafis seperti itu. Nah, ini beberapa ada jenis-jenis dari desain grafis. Ada visual identity tadi terkait dengan logo. Kemudian ada juga desain pemasaran yang terkait juga dengan poster. Kemudian ada juga desain perikanan. Kemudian ada juga user interface atau UI yang biasa di HP seperti itu.
Kemudian ada juga desain website, tentunya dipakai di web teman-teman yang biasa akses. Kemudian juga ada desain publikasi, ini bisa terkait dengan buku dan lain sebagainya. Kemudian dengan desain kemasan. Yang menarik di sini terkait dengan desain kemasan, teman-teman itu bisa membuat makanan teman-teman lebih dilirik atau katakanlah lebih banyak pelanggan itu dengan desain kemasan ini. Bagaimana packaging teman-teman, bagaimana teman-teman itu bisa mengemas suatu produk itu bisa lebih dilirik dari konsumen. Dan juga ada desain aparel, gak cuma sepatu sih, bisa terkait dengan t-shirt dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada motion di graphic design. Nah, ini kayak kita punya desain grafis, terus kita pengen gerakin. Biasanya itu pakainya After Effects. Dan itu dasarnya juga dari desain seperti itu. Kemudian ada environmental graphic design, itu terkait mungkin teman-teman katakanlah mau ke toilet atau di jalan, itu bakal ketemu namanya desain grafis untuk environmental seperti itu. Kemudian ini ada juga yang terakhir adalah terkait dengan ilustrasi. Jadi teman-teman misal butuh penjelasan dari suatu adegan atau satu scene, teman-teman bisa memanfaatkan ilustrasi ini. Misal kita butuh adegan orang lagi WFH atau work from home. Nah, di sini ilustrasi bisa berperan. Katakanlah seperti gambar di sini, ada cewek sama bunga di dalam rumah lagi laptopan. Katakanlah bisa mencerminkan orang lagi WFH seperti itu. Dan ini ada juga terkait trend design, ada juga sebenarnya trend design itu selalu ini ya, selalu berubah-ubah, selalu berkembang mengikuti zaman seperti itu. Yang pertama itu ada blur and grain design. Itu kayak kita bikin suatu desain tapi kita memadukan adanya prinsip-prinsip blur. Kayak yang pertama itu, dan yang kedua ada grain, kayak tekstur-tekstur texturize, kayak kita misal foto gitu, foto malam ada titik-titiknya itu bisa. Kemudian ada geometric design, kita memanfaatkan bentuk-bentuk geometris yang dimana itu terkait dengan kesesuaian, dengan kontras, dengan warna-warna yang bisa kita padu-padankan di situ, kita bisa mainkan di situ. Kemudian ada flat icon design. Ini pasti teman-teman sering melihat kayak kita cuma disajikan desain yang 2D doang, tapi itu sangat simple. Kemudian ada juga terkait dengan infographic design. Biasanya poster ilmiah pakainya ini infographic design, karena poster ilmiah itu harus memuat informasi-informasi yang nggak sangat banyak juga sih, pokoknya informasi-informasi yang kita katakanlah tergolong banyak gitu, dan kita harus mengemas hanya dalam satu lembar, satu waktu, satu katakanlah kanvas seperti itu. Dan infografis ini sangat cocok. Kemudian ada carousel slide sosial media, yang ini biasanya ditemukan teman-teman di sosial media atau di Instagram katakanlah, itu sangat banyak sekali yang seperti ini dan sangat mudah diaplikasikan. Dan juga ini juga cocok untuk menginformasikan banyak informasi. Kemudian ada yang namanya natural design, kita memadukan unsur-unsur natural atau alam seperti itu dalam desain kita. Nah, sekarang kita ke ini, bitmap versus vektor. Ini salah satu contoh ya. Kalau misal yang ini, yang atas itu katakanlah produk hasil dari bitmap, katakanlah foto yang diedit. Bagaimana kita mengedit foto tersebut lebih menarik katakanlah, atau rekayasa digital juga bisa. Kemudian yang kedua adalah vektor, bagaimana kita menghasilkan sesuatu dari katakanlah gambaran seperti itu.
bukan dari foto ya. Walaupun referensinya juga bisa dari foto. Dan oh ya, yang tadi kita mengenal aplikasinya dulu. Bitmap versus vektor di aplikasi desain grafis itu ada yang namanya Adobe Photoshop. Ini itu aplikasi pengedit bitmap, dan di sini teman-teman pasti tahu dan pasti ada yang pernah pakai terkait dengan Photoshop ini. Photoshop ini kita bisa ngedit foto dan juga bisa menghasilkan karya desain juga, tapi base-nya memang dari foto seperti itu. Kemudian yang biasa juga orang-orang pakai adalah CorelDRAW. Di CorelDRAW ini kita lebih ke vektor, di mana vektor itu lebih kepada kita bisa katakanlah lebih leluasa karena kita tidak terpaku dari resolusi, kita lebih bisa mengekspor lebih dalam terkait dengan kedalaman gambar, kemudian kita bisa menggambar lebih leluasa lagi karena ini basisnya vektor. Dan vektor sendiri itu kalau misalnya dengan bitmap ya, katakanlah teman-teman punya foto, di zoom kan pasti pecah tuh, karena itu adalah bitmap atau bentuk dari foto seperti itu. Tapi kalau vektor enggak, kalau misalnya di zoom sebesar apapun itu enggak bakal pecah. Nah, itu karena apa? Karena vektor sendiri merupakan hasil dari perhitungan matematis. Dengan begitu teman-teman gak bakal pecah tuh hasilnya di program tersebut, kecuali teman-teman sudah ekspor ke foto bakal pecah juga, tapi terkait dengan resolusi masih kita bisa customize sebagaimana mestinya seperti itu. Kemudian ada juga Adobe Illustrator, ini lawannya CorelDRAW tapi dari Adobe seperti itu. Kemudian ada Inkscape, kalau ini gratis ya, ini gratis, teman-teman bisa cari dan insya Allah dapat di Google. Kemudian tentu saja ada aplikasi atau web kesayangan kita, Canva. Di sini kita bisa sangat bisa mendesain, walaupun teman-teman mungkin belum ada dasar desain. Di sini teman-teman disajikan dengan berbagai template, dengan berbagai sumber daya yang ada, kita bisa mendesain dengan sangat mudah. Dan di sini juga udah ada kayak misal elemen, teks dan lain sebagainya, dan juga ngeditnya tuh gampang gitu dan juga gratis. Namun beberapa aset memang ada yang berbayar seperti itu. Dan pada akhirnya desain speaks louder than words. Desain bisa berbicara lebih keras dari kata-kata. Karena desain kita bisa mengkomunikasikan sesuatu lebih menarik. Dengan visual kita bisa mengkomunikasikan sesuatu lebih menarik. Dan dengan desain juga kita bisa menyebarkan informasi lebih luas. Terima kasih. Dan beberapa pesan dari saya, kalau misal teman-teman ingin lomba poster, katakanlah teman-teman cukup dengan membuka Instagram, teman-teman tinggal ketik hashtag lomba poster, hashtag poster competition, atau ada tuh Instagram namanya lomba poster atau kompetisi gratis, atau apa lagi, banyak pokoknya. Atau teman-teman bisa nih ke IG saya @yokanang_, nantinya buka followingnya, nanti di situ ada hashtag yang biasa saya follow, silakan nanti teman-teman bisa follow sekalian, atau follow saya juga boleh banget. Kalau misal nanti follow teman-teman perlu fallback, nanti silakan DM saya seperti itu. Mungkin itu dulu dari saya. Dan sekarang jam berapa? Sekarang jam berapa Mbak Arini? Jam 10 lebih 9, Mas Yoka.
Oke, masih ada waktu ya. Saya pengen buka CorelDRAW boleh nggak nih? Boleh, silahkan Mas. Dan sambil Mas Joka buka CorelDRAW tentunya, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa setelah ini adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Teman-teman silahkan mempersiapkan pertanyaannya. Bisa langsung dituliskan ke kolom chat atau memanfaatkan fitur raise hand, kemudian nanti saya persilahkan. Monggo Mas Joka apabila ingin membuka aplikasi CorelDRAW. Oke, siap. Saya stop share dulu. Tapi ini ya teman-teman, kita desain nggak harus pakai CorelDRAW. Teman-teman bisa desain dengan bebas, dengan ya sesuka hati teman-teman katakanlah. Teman-teman nyamannya pakai aplikasi mana, silakan dipakai. Seperti itu. Coba saya buka aplikasi sebentar. Teman-teman yang punya pertanyaan boleh banget, solusin boleh, sekodi boleh, banyak-banyak juga boleh, silakan. Oke, jadi ini Mas Yoka sambil buka CorelDRAW, kita sambil diskusi boleh nih Mas? Boleh dong. Oh Kita iya, main jadi santai nanti aja. sambil jawab sambil ngerjain gitu ya Mas ya? Wih. Boleh banget. Oke, baik teman-teman, kita langsung aja masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman semuanya, tadi aku sebenarnya menangkap beberapa hal nih Mas. Yang pertama, ketahuan yang desainin poster siapa? Ya, You know, jadi man behind the gun. ya betul. Nah ini mungkin pertanyaan pertama nih Mas. Satu kesimpulan yang sangat-sangat bisa disimpulkan dari apa yang disampaikan Mas Yoga tadi adalah bahwasanya program studi itu tidak membatasi kita. Contohnya kalau tadi Mas Yoga di desain, mungkin teman-teman banyak yang ngira, oh dari pendidikan seni rupa nih pasti gitu. Atau dari DKV nih gitu. Ternyata Mas Yoga itu dari pendidikan IPA, teman-teman, penghuni gedung D gitu ya. Pendidikan sains di FKIP. Lalu, Kita segedung ya. iya betul, satu gedung. Nah, jadi jurusan tidak membatasi teman-teman untuk berkarya, teman-teman untuk berprestasi di bidang tersebut. Nah, satu hal yang ingin saya tanyakan ke Mas Joka, eh, bagaimana cara Mas Joka bisa yakin gitu untuk menekuni bidang desain padahal dari pendidikan IPA. Kan beberapa mahasiswa mungkin sampai saat ini masih strict gitu, masih terlalu memilih dan memilah hal-hal yang ingin diikuti karena mungkin gak relate sama jurusannya. Misal aku dari pendidikan matematika gitu ya, agak susah untuk menggerakkan teman-teman dari matematika untuk aktif di karya ilmiah karena menurut mereka sangat sulit untuk mengangkat topik matematika kalau lomba-lomba LKTI misalnya seperti itu. Atau mungkin teman-teman jurusan lain juga merasakan demikian. Nah, jadi menurut Mas Yoka bagaimana saran Mas Yoka nih terhadap teman-teman mahasiswa yang merasa sangat dibatasi gitu sama asal program studinya? Oke, terkait dengan itu ya. Ada satu idiom atau satu katakanlah apa ya? Kata dari seorang anonymous atau anonym, do what you love what you do. Kerjakan apa yang kamu cintai, cintai apa yang kamu kerjakan. Sebelum itu, kamu harus cari katakanlah mungkin hobi atau minat atau sesuatu yang membuat kamu tertarik dalam bidang sesuatu. Aku dulu eh, katakanlah di perbidangan poster ini apa ya? Aku melihat suatu manfaat yang sangat besar untuk semua lini kehidupan dan ternyata memang benar. Desain poster ini merupakan satu tonggak khusus untuk kita bisa implement ke semua bidang. Ke pendidikan tentunya bisa. Dengan katakanlah aku pendidikan IPA, aku bisa membuat atau mempublikasikan berbagai informasi dari pendidikan IPA itu sendiri atau sains itu sendiri ke khalayak umum lebih friendly katakanlah.
lebih mudah dimengerti umum. Umum katakanlah secara awam, secara keseluruhan mana paham terkait dengan technical kita sebagai orang sains. Maka dari itu, desain itu berperan di situ. Dan saya melihat itu sebagai keuntungan, sebagai yang harus saya kembangkan, yang harus saya manfaatkan untuk bisa sesuai dengan bidang saya itu bisa lebih bermakna bagi orang. Dan saya juga pernah bercakap dengan Prof. Panut Mulyono, itu sebagai rektor UGM. Alhamdulillah sekarang beliau juga sudah selesai menjabat. Waktu itu saya berbincang di meja transit pembicara. Waktu itu saya berbincang dan bercerita terkait MBKM, katakanlah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di situ kan ini UGM juga berperan di pusat sebagai katakanlah penggerak juga di MBKM seperti itu. Beliau menyampaikan kalau misal MBKM itu merupakan jalur khusus untuk rekan-rekan yang katakanlah ingin mengembangkan bakat mereka di luar prodi mereka. Dan Pak Nadiem juga pernah berkata bahwa manusia itu tidak hanya terpaku pada prodinya, tapi juga mereka itu bisa belajar lebih dari itu. Maka dari itu ada kebijakan MBKM, katakanlah 1 semester atau 2 semester mahasiswa berhak mengambil MBKM seperti itu. Kemudian terkait dengan tadi bagaimana kita berkarya katakanlah di luar program studi kita tentukan dulu tujuannya, kita mau ngapain, kemudian minat kita di mana. Maka nantinya insya Allah usaha akan membarengi, kemudian effort yang kita berikan kepada hal-hal tersebut bakalan bisa berdampak tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Seperti yang Nabi Muhammad pernah katakan, orang yang paling bermanfaat adalah orang yang terbaik di dunia ini adalah orang yang paling bermanfaat. Seperti itu, Kak Arini. Baik, terima kasih Mas Joka. Berarti dari program studi Mas Joka nih, pendidikan IPA, apakah ikut berpengaruh gitu dalam Mas Joka menyetapkan sebuah desain atau mungkin di musik juga, lebih ke desain sebenarnya ya, sesuai topik kita pada pagi hari ini. Apakah asal prodi Mas Joka itu bagaimana pengaruhnya terhadap kemampuan desain Mas Joka? Mungkin digunakan contohnya dalam ranah apa yang akhirnya bisa selinier gitu dengan program studi Mas Yoka. Oke, jadi for your information, jadi kalau misal di program studi IPA itu kita nggak cuma belajar sains ya, kita ada namanya teknologi pembelajaran IPA dan teknologi pendidikan IPA. Di situ kita diajarkan terkait yang tadi saya sampaikan tadi, dasar-dasar desain, kemudian bagaimana kita membuat media pembelajaran yang lebih menarik seperti itu. Dan juga kita diajarkan juga bagaimana fotografi dan videografi. Membuat itu semua bisa linear dengan pendidikan IPA. Karena edukasi tanpa media pembelajaran yang edukatif, apalah artinya, katakanlah seperti itu. Dan di situ desain berperan. Bagaimana kita membuat poster edukasi, bagaimana kita mensupport media-media pembelajaran lain seperti katakanlah multimedia interaktif, aplikasi edukatif seperti itu. Dan itu membuat desain ini bisa linear dengan program studi saya pendidikan IPA. Pastinya terkait dengan sains, terkait dengan nature, pastinya bakal sangat mempengaruhi desain. Bahkan warna-warna di sekitar kita itu bisa katakanlah
kita implementasikan dalam suatu desain seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Mas Yoka. Oke, mungkin sambil saya jelasin ya terkait dengan CorelDRAW. Boleh hari ini? Boleh, silakan Mas. Oke, ini adalah CorelDRAW berapa ya? CorelDRAW 2022 kalau nggak salah. Iya, 2021 Mas. 2021 ya. Oh iya. Ini adalah tampilan pertamanya. Kemudian ini adalah beberapa project yang pernah saya katakanlah bikin gitu. Dan ini adalah tampilan pertamanya. Terus nanti kita kalau misalnya mau mulai, kita tap atau klik di new document di sini. Mungkin untuk beberapa versi teman-teman misalnya katakanlah di bawahnya mungkin agak berbeda ya. Cuma untuk fitur kuncinya itu akan sama gitu. Oh ya, baik. Sebelumnya mohon maaf Mas Zoka dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah saat ini sudah hadir Wakil Dekan Bidang 1 FKIP UNS yaitu Prof. B. Akan saya sapa terlebih dahulu. Mohon izin ya Mas Zoka. Selamat pagi Prof. B. Selamat pagi Mbak Arini, Nur Fadila dan semuanya. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, terkhusus Mbak Dr. Septi, Yuli Setiani, dan kawan-kawan unit kemahasiswaan. Selamat berkarya, selamat berprestasi, sukses selalu. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Prof. B atas semangatnya kepada teman-teman. Alhamdulillah. Ya, pagi hari ini hadir hampir 100 mahasiswa Prof. B dan tadi sudah kami presensi. Sudah kami presensi bahkan ada dari luar universitas, ada dari FKIP, luar FKIP, luar UNS yang tadi juga turut hadir ikut merasakan manfaat dari adanya kelas prestasi FKIP tahun 2022 Amin, ini. alhamdulillah. Baik, mohon izin Prof. B untuk kami lanjutkan sesi diskusinya. Ya, terima kasih Prof. B. Yes, saya persilahkan kepada Mas Yoka untuk dilanjutkan perkenalan aplikasi CorelDRAW kepada teman-teman. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Prof. B sudah menyempatkan hadir di diskusi siang hari ini. Saya izin melanjutkan terkait dengan pengenalan aplikasi CorelDRAW karena saya biasanya pakai CorelDRAW seperti itu. Ini adalah kita kalau misal pertamanya mau create dokumen, kita bakal ditemukan user interface yang seperti ini. Katakanlah teman-teman ingin membuat suatu dokumen, katakanlah coba seperti itu. Coba. Kita oke di sini. Tapi kalau misal teman-teman mau ganti page size, itu sangat banyak. Ada A1 sampai A sekian. Kita biasanya pakai A4 ya. Kita pakainya A4. Kemudian kita oke. Dan saya ingin memperkenalkan beberapa fitur-fitur kunci dari CorelDRAW. Katakanlah ini adalah pointer atau pick tool. Biasanya untuk ngepick dokumen atau ngepick objek seperti itu. Ini juga bisa buat select dokumen seperti itu. Kemudian ini juga ada namanya shape tool. Katakanlah teman-teman punya objek kotak seperti ini. Dengan shape tool teman-teman itu bisa bengkokin poin-poin yang pojok ini seperti itu, atau teman-teman bisa adjust di sini. Kita bisa buka kunci atau tidak buka kunci. Kalau dikunci bakal semua pin di sini bakal ngaruh ke semuanya, ke semua corner seperti itu. Katakanlah kita mau 5 radiusnya bakalan seperti ini atau 10 bisa seperti itu. Kemudian ada juga namanya crop tool untuk katakanlah kalau misal teman-teman bisa ngedit foto, itu crop bisa. Tinggal ditarik, terus kemudian teman-teman bisa double klik atau enter. Seperti itu. Kemudian ada juga namanya fitur zoom. Zoom di sini bisa diakses dengan menekan Z atau klik di sini. Selayaknya zoom di semua lini digital, kita bisa ngezoom objek dengan klik kanan untuk zoom objek atau klik kiri untuk zoom objek atau klik kanan untuk zoom out objek seperti itu. Kemudian ada juga namanya freehand tool. Di sini teman-teman bisa coret-coret bebas.
Dan di sini teman-teman bakal bisa ngeditnya juga pakai shape tool juga kayak gini. Jadi per poin-poinnya itu bisa kita edit seperti itu. Kemudian ada juga artistic tool. Di sini lebih kepada kita pengen bikin goresan-goresan pena. Seperti itu. Seperti kita menggores di pena dan kita bisa mengadjust di sini. Di atas sini kita bisa adjust. Kemudian ini yang tadi kita rectangle tool. Kalau misal teman-teman mau bikin kotak yang sangat kotak nih, ini teman-teman bisa tekan kontrol dengan klik kiri. Itu nantinya bakal bisa simetris seperti itu. Kemudian ada juga namanya ellipse tool. Kita bisa bikin ellipse. Atau misal teman-teman mau bikin lingkaran sempurna, tinggal klik kontrol. Salah. Kita klik kontrol, maka akan jadi lingkaran sempurna. Dan di sini ada yang namanya polygon tool. Di sini teman-teman bisa adjust nih berapa sisi yang mau dihasilkan. Bisa sampai tak terhingga mungkin ya. Kita katakanlah bisa 14. Kalau misal mau simetris kita tinggal tekan kontrol, kemudian jadilah seperti itu. Kemudian ada apa lagi nih? Ada teks. Nah, ini teks juga sangat berpengaruh dalam kita menyampaikan informasi seperti itu. Tinggal klik ini, nanti kita klik di mana mau kita hasilkan teks seperti itu. Atau kita bisa adjust dulu terkait dengan font listnya. Font listnya kita bisa lihat di sini. Katakanlah kita pakai Montserrat. Kita pakai Montserrat, kemudian kita pakainya katakanlah 12 poin. Kita klik di sini. Kalau misal masih Arial, kita ketik aja dulu coba. Habis itu kita klik di sini, kemudian kita ke font listnya lagi, kita ganti lagi. Atau misal kurang gede, kita bisa pojoknya ditarik seperti itu. Kemudian ada apa lagi nih? Kita jelasin fitur-fitur kuncinya aja ya. Misal kalau misal kita mau warnain gimana? Kita klik di sini, kemudian di sebelah kanan kita disajikan banyak sekali warna. Atau di sebelah kanan ada juga namanya properties. Itu kita bisa fill in. Di sini kita bisa disajikan berbagai macam jenis atau palet seperti itu. Dan di sini sangat leluasa untuk bisa kita memilih warna seperti itu. Tinggal klik jadi seperti itu. Nah, kemudian apa lagi nih? Ya, Mas Yuka, ini ada pertanyaan nih Mas. Mau ya, dijawab terlebih dahulu atau Mas Yuka lanjut menyelesaikan CorelDRAW dulu? Ini masih ada 4 text tools lagi, aku lanjutin dulu ya. Boleh, silahkan Mas Yuka. Oke, ini ada shadow tools. Jadi objek ini bisa kita kasih bayangan. Kita tarik dari tengah, kita tarik ke katakanlah samping, bakal dia membentuk suatu bayangan seperti itu. Kemudian sebenarnya di pojok sini yang kecil ini ada juga pilihan-pilihan lagi. Ada shadow, contour, blend dan sebagainya. Kita coba yang contour. Itu kita bisa membuat kontur atau membuat kayak kesebangunan dalam bentuk seperti itu. Kita bisa juga adjust seberapa banyak kotak yang dihasilkan seperti itu. Ada juga yang namanya transparansi, kita bisa bikin ala-ala kaca seperti itu. Nah, seperti itu, kayak ada efek transparan seperti itu. Kemudian ada namanya color eyedropper. Jadi bagaimana kita mengambil warna dari sebuah objek. Misal kita klik di sini, kita klik ini kan hitam. Kita tuangin di sini. Bisa langsung hitam dia. Kemudian ada juga namanya, kita kasih smart fill dulu ya. Kita kasih smart fill. Itu bagaimana kita punya dua objek yang beririsan. Kita pengen ambil tengahnya doang nih. Kita kasih smart fill.
otomatis dia bakal membentuk irisannya itu. Seperti itu. Ayo kita diskusi. Oke, baik Mas Yoka. Jadi begini Mas, tadi kan di salah satu aplikasi aja, contohnya CorelDRAW, sudah banyak sebenarnya fitur-fitur yang akan memudahkan kita untuk melakukan desain grafis, terutama desain poster sesuai topik yang kita bahas pada hari ini. Nah, sejalan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Anita Oksa dari Pendidikan TIK Angkatan 2021, seringkali sebelum desain, justru yang paling banyak memakan waktu adalah mencari inspirasi. Ya, jadi mungkin desainnya 2 jam selesai, tapi mencari inspirasinya bisa setengah hari, begitu Mas Yoka. Misalnya Betul. seperti itu. Oh ya betul juga, turut dibenarkan. Betul sekali. Nah, lalu di sini Anita bertanya, kira-kira website ataukah ada akun yang bisa digunakan referensi Mas Yoka untuk mencari inspirasi atau mungkin bisa tidak ketinggalan dengan tren desain yang sedang hype sekarang? Bagaimana Mas Yoka menjawab pertanyaan tersebut? Silahkan Mas. Oke, aku share screen ya. Bagaimana kita mencari tren desain kayak gini. Karena memang ya betul. Kita mencari inspirasi itu sangat lama. Dan kalau kata waktu itu saya jumpa dengan Direktur Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan UNS, Bapak Dr. Sutanto, dan beliau memang mengiyakan kalau misal orang-orang itu nggak bisa kalau misal kita duduk terus disuruh ayo inspirasi mau apa, nggak bisa. Inspirasi itu datang nggak terduga. Dan juga saya pernah baca waktu itu dari sebuah penelitian kalau misal inspirasi itu datang dengan kita melakukan hal-hal monoton. Katakanlah misal kita kalau saya ya mendengarkan lagu dengan berulang kali kadang bisa, atau misal dengan genre yang sama itu bisa. Atau paling gampang kita buka Google. Katakanlah kita buka Freepik. Pasti teman-teman desainer pasti biasalah pakai ini. Di Freepik kita bakal disajikan dengan berbagai resources dan juga sebenarnya template juga sih. Tapi di sini pasti ada katakanlah namanya Freepik Choice, di mana di situ merupakan pilihan editor untuk desain-desain apa aja sih yang memerlukan perhatian katakanlah yang kita bisa manfaatkan katakanlah tren desainnya seperti itu. Ini kan lebih, kalau ini tadi tren nature, kemudian ini ada carousel, ini ada banyak lah terkait dengan ilustrasi juga ada ini. Aduh, kayak gini banget. Ya seperti itu. Di Freepik pasti banyak. Atau kalau misal kita mau spesifikasi terkait vektor juga bisa. Atau teman-teman pakai PSD atau katakanlah Photoshop juga bisa. Di sini resourcesnya sangat banyak. Dan itu yang pertama namanya Freepik. Ada juga yang namanya Factizy.com. Di sini teman-teman bakal banyak banget juga dapat resources desain dan inspirasi desain. Di sini ada juga foto ya. Ini ada juga ilustrasi pantai, kemudian ada trending of the week, popular vector, banyak banget. Misal kita ada trending di sini. Misal kita background nih. Teman-teman bakal disajikan inspirasi atau aset juga, background yang berbayar atau free. Ada juga fluid design, ini sangat banyak sekali. Terus ini juga ada unsur-unsur geometrinya. Atau misal teman-teman butuh katakanlah poster ilmiah gitu, teman-teman tinggal cari di Google namanya apa ya biasanya, poster PIMNAS. Pasti Mbak Arini nggak asing lah, orang Mbak Arini ketua PCU kok, ya kan Mbak? Halo Mbak Arini. Iya, halo. Ah ya, nggak asing ya dengan poster-poster keren dari PIMNAS. Iya, betul. Karena memang dikerjakan oleh profesional, Mas Yoka. Itu juga sumber inspirasi banget tuh.
Nah, ya, tinggal dicari aja nanti di Google poster PIMNAS katakanlah tahun berapa. Waktu itu saya pernah dapat resources dari UGM. Cuma sekarang lupa udah di mana, filenya gede banget, ratusan MB seperti itu. Kemudian kalau misal teman-teman perlu resources foto bisa di Unsplash. Di sini Iya. free ya. Salah. Seperti itu. Kemudian kalau misal teman-teman butuh flat icon, tinggal teman-teman cari flat icon seperti itu. Iya. Jadi resource-nya sudah sangat mudah diakses ya Mas Yoka ya. Jadi Sangat betul-betul mudah tidak ada yang diakses. membatasi kita. Nah, menyambung tadi yang disampaikan Mas Yoka terkait poster ilmiah, ini langsung saja ya Mas ya. Menurut Mas Yoka, poster ilmiah yang seperti apa yang sangat ini unggul nih. Ini poster unggul banget nih gitu. Itu menurut Mas Yoka poster ilmiah yang seperti apa dari sudut pandang desain? Oke, poster ilmiah yang sangat ilmiah katakanlah. Itu poster yang sangat katakanlah bisa kita perhitungkan kredibilitasnya seperti itu. Kemudian kita bisa melihat itu dengan gimana caranya? Harus ada daftar pustakanya. Dan secara desain sendiri, poster ilmiah yang bisa diperhitungkan untuk menjadi yang baik adalah keterbacaannya. Cara kita membaca. Katakanlah kalau misal poster gampang dibaca, itu bakal lebih enak. Misal dari kiri ke kanan, terus ke bawah lagi, ke kanan lagi, ke kiri lagi, ke bawah lagi. Kan itu lebih enak dibaca daripada poster yang informasinya meloncat-loncat seperti itu. Itu yang jadi pertimbangan sebuah poster itu bisa dikatakan baik atau tidaknya. Kemudian terkait penempatan atau layouting juga itu sangat berpengaruh dengan tingkat keterbacaan poster seperti itu. Dari objeknya, kemudian dari visual yang pendukungnya itu sangat bisa untuk mempengaruhi keterbacaan dari poster seperti itu. Oh iya, kalau misal dari teman-teman ada feedback sampaikan saja. Iya, betul sekali. Termasuk tadi pertanyaan dari Anita Uksa yang sudah terjawab. Anita, apakah ada yang ingin disampaikan terkait jawaban dari Mas Yoka? Oh iya, sama-sama. Terima kasih kembali atas pertanyaannya. Ya, tadi Mas Yoka menyampaikan, jadi untuk poster-poster ilmiah, karena poster ilmiah itu kan merupakan penggabungan dari karya ilmiah yang biasanya disusun berlembar-lembar, sangat tebal gitu, menjadi sesuatu yang lebih ramah dibaca, tersampaikan ke audiens, dan menggabungkannya dengan seni desain grafis begitu. Jadi mungkin bagaimana mencari yang penting-penting, bagaimana informasi diringkas tapi tetap menyampaikan apa yang sebenarnya disampaikan di karya ilmiah itu juga merupakan satu challenge tersendiri ya Mas Yoka. Betul, dan ini saya contohkan juga bagaimana kita menyusun cara bacanya katakanlah. Ini yang pertama ada cara baca ke bawah, terus ke atas, terus ke bawah lagi. Terus ada juga nih yang biasanya saya pakai ya. Dari kiri ke kanan, ke bawah, ke kiri, ke bawah lagi, ke kanan, terus ke bawah. Jadi dalam menempatkan informasi, kita itu nggak boleh asal-asalan gitu katakanlah. Kayak kita membaca paragraf, kalau misal ada paragraf yang katakanlah rumpang, kita kayak loh kok abis ini kok kayak apa ya nggak nyambung gitu. Jadi pola seperti ini harus sangat diperhatikan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Mas Yoka. Kemudian ini Mas, ini salah satu topik yang sangat seru sekali di kalangan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kemampuan desain. Saya sangat yakin bahwasanya teman-teman FKIP kemampuan desainnya sangat tidak diragukan lagi. Kalau Mas Yoka lihat di Instagram aja, lihat story teman-teman itu desain grafisnya sudah sangat luar biasa ya, Mas. Dan saya yakin juga di antara 80 peserta yang hadir ini, banyak dari mereka yang tim desain di HMP-nya atau mungkin di UKM-nya. Jadi kemampuan desainnya tidak diragukan lagi. Nah, kemarin sempat ramai di Twitter, Mas Yoka, katanya PDD itu lingkaran setan.
yang kalau habis masuk ke tim desain maka seterusnya bakal masuk ke tim desain terus dan mereka merasa itu tidak mengembangkan diri mereka. Nah, ini pasti banyak nih ya yang merasakan keresahan yang sama. Ya, kemarin sempat ramai di Twitter begitu. Nah, sedangkan yang saya lihat dari Mas Yoka ini dulu awalnya di desain dari SMP sampai pas kuliah juga sempat menjadi Menteri Media dan Komunikasi BEM FKIP, kalau di berbagai kepanitiaan juga masuk ke tim media, pastinya apa hal yang mendasari Mas Yoka hingga akhirnya bisa scale up gitu, selangkah lebih maju, desain yang tidak hanya sekedar sampai di desain kepanitiaan saja atau di desain untuk UKM-nya saja, tapi akhirnya masuk ke poster ilmiah, menghasilkan karya-karya dan ikut perlombaan. Kira-kira apa motivasi Mas Yoka dan silakan Mas Yuka bagikan semangat ke teman-teman yang mungkin dalam kondisi seperti itu. Oke, baik. Ini tadi pertanyaan dari siapa? Dari saya sendiri, Mas. Oh iya, terkait itu ya, lingkaran setan. Sempat Kita merasa harus, seperti itu juga nggak, Mas? sebenarnya sih saya bisa katakanlah sudah nemu titik kuncinya di mana saya harus membalikan itu semua. Kita harus break the rules katakanlah. Kalau misalnya kata orang Inggris itu, break the rules biar orang kata orang PDD cuma bisa di depan komputer aja, orang PDD nggak bisa produktif katakanlah seperti itu. Dan di situ saya menemukan kuncinya. Bagaimana saya sih bisa bermanfaat dengan ini? Bagaimana sih saya bisa scale up diri saya sendiri dari ini? Intinya tentukan tujuan dulu. Tentukan tujuan dulu. Bagaimana kita menemukan tujuan untuk keluar dari zona nyaman, katakanlah kalau misal kata saya sih memperluas zona nyaman ya. Memperluas zona nyaman kalau tujuan saya dulu ingin mendapatkan yang lebih dari sekarang, dari segi apapun. Dari desain saya bisa katakanlah bisa scale up diri saya, bisa ingin memiliki tujuan yang lebih bermanfaat bagi orang lain dengan mengikuti lomba-lomba poster. Pastinya poster kita akan dilirik orang lain. Dengan poster itu juga kita bisa memberikan informasi yang lebih edukatif dengan orang lain. Dari situ saya sadar bahwa di PDD ini nggak cuma lingkaran setan di kepanitiaan aja loh. Kita bisa lebih dari itu. Kita juga belajar manajemen waktu, kita juga belajar menghargai sesuatu, kita juga bisa belajar memanage orang juga. Di kementerian saya dulu, saya kan sebagai menteri katakanlah, saya juga belajar bagaimana kita memanage resources sampai pada akhirnya saya memberanikan diri untuk bisa menjadi katakanlah ketua umum dalam suatu organisasi, bahkan ingin berkarya lebih besar lagi, nggak cuma di PDD kepanitiaan, kita ikutin lomba, semuanya ikutin lomba, karena dengan begitu kalian bakal tahu rasanya enaknya berkompetisi, bagaimana kita melihat teman kita katakanlah kita iri dengan prestasi orang lain, tapi kita juga bisa mewujudkan itu. Kita bisa nggak cuma iri-iri doang, tapi dengkinya itu dengan kita membuktikan bahwa kita bisa lebih dari mereka katakanlah, atau paling tidak setara seperti itu. Dengan desain kita juga bisa mempertinggi martabat kita dengan prestasi-prestasi yang kita peroleh. Pastinya kedudukan sosial juga kita bisa tingkatkan seperti itu. Pastikan kita melakukan sesuatu pasti ada tujuan, diantara itu semua pasti ada tujuan itu. Dan dengan lingkaran PDD itu sebenarnya kita bisa kita manfaatkan juga teman-teman kita sebagai rekan kerja kita, sebagai rekan informan kita katakanlah, untuk bisa ini kemarin juara loh, ini kemarin habis ngisi di sini bisa tuh kalau kamu mau sharing sama dia katakanlah, kita bisa berinteraksi, berbagi informasi juga. Otomatis dengan begitu jajaran kita luas, kita bisa sharing manfaat kita kemana-mana seperti itu.
Iya, betul Mas Yoka. Berarti kita sama-sama sepakat ya Mas. Jadi kalau misalnya sampai ada stigma yang seperti ini, oh kalau ada kemampuan desain mending disembunyiin aja selama masih maba. Karena nanti kalau ketahuan kau sekali masuk ke panitiaannya desain, nanti kau bakal didesain terus, dikasih kerja desain terus. Jadi salah ya Mas ya, selama merasa ada bakat di sana, ya maksimalkan gitu. Justru malah jangan sampai stuck hanya di desain, apalagi ngelakuinnya itu setengah-setengah. Jadi maksimalkan di mana lini teman-teman dapat bertumbuh. Jadi kalau desain itu Mas Yoka menikmati nggak Mas waktu desain? Emang udah passion gitu ya Mas ya? Pasti orang ada buneknya, ada bosennya, ada pasti ya, pasti ada. Ada Tapi pada rekor paling akhirnya lama nggak Mas desain? paling lama. Desain tuh cepet. Kayak mbaknya tadi bilang, inspirasinya lama. Kayak apa ya? Membangun moodnya tuh lama. Sampai pada akhirnya aku nggak bisa kayak gini terus. Aku harus bisa membangun diriku sendiri juga gitu. Membangun mood diriku sendiri juga. Biar apa? Biar aku kerja ya maksudnya bisa profesional. Bisa nggak cuma nurut sama moodku. Jadi aku bisa mungkin apa ya katakanlah membangun moodku sendiri, otomatis dengan itu insya Allah apa yang aku kerjakan itu bisa sesuai dengan uh, optimalisasi dari diriku sendiri seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Mas Yoka. Di sini juga ada pertanyaan dari Angel Dia, program studi PGSD Surakarta tahun 2020. Berarti mahasiswanya Bu Septi nggih? Wah, ini fansnya Bu Septi nih, jangan-jangan hadir dalam pagi hari ini. Yang ditanyakan adalah apakah ada kompetisi desain poster ilmiah yang diselenggarakan secara rutin dan di mana mencari info lomba tersebut. Nah, sebelum Mas Joka menjawab, saya mohon izin menjawab dulu, menyampaikan sedikit terkait hacks-hacks atau strategi untuk menyusun kira-kira lomba apa aja ya yang bisa teman-teman ikuti. Cara yang pertama, yang paling sering saya lakukan adalah, ini lomba umum ya teman-teman, nggak cuma desain grafis aja. Tadi ya, ketika teman-teman ikut webinar, contohnya webinar pagi hari ini, biasanya kan di awal itu disampaikan CV dari pembicara. Lihat aja tadi CV-nya Mas Yoka. Lalu di CV pembicara itu ada prestasi-prestasi. Nah, misalnya tadi Mas Yoka juara 1 desain poster di OHS Week. Nah, teman-teman bisa highlight lomba itu, lalu teman-teman lanjutkan keingintahuan teman-teman di Google atau lini masa lain, karena biasanya agenda-agenda seperti itu agenda tahunan. Dan pelaksanaannya dari tahun ini ke tahun berikutnya itu tidak apa ya tidak berselang lama. Jadi misalnya kalau tahun ini bulan Juni, nanti tahun depan juga sekitar bulan Juni, teman-teman. Kalau kalian sudah tahu dari bulan Maret, nah kalian bisa mempersiapkan untuk ikut lomba itu 3 bulan sebelumnya. Jadi tidak harus menunggu buklet, tidak harus menunggu lomba itu diumumkan seperti itu. Lalu juga apalagi tadi Mas Yoka sudah pernah ikut itu, jadi sangat mudah sekali kalau teman-teman misalnya butuh pembimbingan atau mungkin ingin bertanya detail terkait lomba itu, bisa langsung tanya ke Mas Yoka. Nah, itu adalah salah satu tips yang sering saya gunakan untuk mengetahui kira-kira lomba apa saja ya yang ingin saya ikuti seperti itu. Nah, mungkin Mas Yoka ada tambahan untuk pertanyaan dari Angel? Silakan Mas Jadi Yoka. apa terkait apa tadi lomba ya? Cari info lomba, Mas. Follow Festival Ilmiah UNS. Follow SIM-nya juga sekalian juga boleh. Itu nanti ketemu Mbak Arini juga. Udah dia meeting ya. Oh ya, seperti yang aku bilang tadi di awal, enggak di awal sih, di akhir PPT tadi. Coba kalian cari hashtag lomba poster kecil semua di IG. Hashtag lomba poster. Di situ bakal teman-teman bakal teman-teman temui di situ semua, ada semua. Karena publisher lomba juga biasanya kayak gitu, mencantumkan hashtag di postingan mereka atau poster competition. Di situ pasti teman-teman bakal ketemu namanya lomba-lomba poster yang pastinya itu sangat menarik untuk diikuti. Gak cuma poster sebenarnya. Kemarin juga pas Mas Ibun juga kasih tips buat lomba debat atau mungkin yang lain juga. Yang salah satu aku iniin juga lomba musik juga. Ya tinggal ganti kata kunci aja gitu. Yang penting atasnya hashtag
hashtag lomba apa, atau hashtag lomba juga sebenarnya udah ketemu, tapi pasti beragam. Karena Instagram sangat membantu kita untuk berprestasi. Instagram sangat membantu kita untuk memperoleh informasi, untuk berkompetisi. Itu sangat-sangat banyak. Atau lomba-lomba atau ini IG lomba juga banyak. Katakanlah kompetisi gratis seperti itu. Atau misal teman-teman mau sowan ke IG ku, boleh banget di followingnya itu ada hashtag apa aja yang aku follow ada. Kemudian akun-akun lomba apa saja yang aku follow juga ada. Silakan main ke situ. Sayanya di follow juga boleh. Kalau misal butuh fallback nanti kabarin saya gitu. Semangat. Ya, terima kasih Mas Yoga tipsnya. Tadi barusan langsung saya lakukan Mas tips yang Mas Yoga sampaikan dan ternyata setidaknya udah nemu 4 lomba nih teman-teman yang sekarang Wah, cepet masih banget. on process gitu. Ya dong, harus gercep dong. Nah, masih on process. Jadi ada lomba dari Universitas Pendidikan Ganesha, ada lomba dari Universitas Negeri Surabaya, ada dari Universitas Airlangga dan tadi satu lagi dari Universitas Lampung. Nah, teman-teman bisa ikuti itu. Nanti mungkin selengkapnya bisa teman-teman kepoin sendiri ya sesuai tips yang disampaikan Mas Yoga tadi. Kepada Angel, apakah ada feedback atas jawaban yang disampaikan Mas Yoga? Ya, sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali atas pertanyaannya. Dan teman-teman, pertanyaan dari Angel tadi sekaligus menutup sesi diskusi pada pagi menjelang siang hari ini. Namun sebelum kami tutup, saya ingin Mas Yoga menyampaikan closing statement-nya sepatah dua patah kata terkait bagaimana berprestasi di bidang poster ilmiah dan memberikan semangat ke teman-teman semuanya. Silahkan Mas Yoga. Baik, terima kasih Mbak Erni. Jadi untuk closing statement saya pada webinar kali ini, berprestasi dalam kompetisi desain poster. Tidak peduli teman-teman dari mana, tidak peduli latar belakang teman-teman bagaimana, cari role model kalian, cari lawan kalian, cari sesuatu yang teman-teman bisa pantik, itu bisa teman-teman memantik di dalam diri kalian sendiri, itu jiwa kompetisi. Teman-teman perlu menekankan bahwa tujuan itu yang utama. Teman-teman berprestasi itu harus ada tujuannya. Teman-teman berprestasi itu harus ada lawannya, katakanlah untuk saingan gitu. Saingan itu sangat penting teman-teman untuk berprestasi. Teman-teman dengan begitu bakal dengan sendirinya bisa memupuk jiwa prestasi itu, dan nantinya teman-teman akan terbawa sendiri ke lingkungan tersebut, lingkungan orang-orang berprestasi. Saya dulu tidak mengira bakal ketemu Arni, bakal ketemu Ci, Mas Rizky, Yuki, Zalfa dengan berbagai prestasinya yang luar biasa. Dan tentunya juga bertemu dengan Prof. B dan Bu Septi yang waktu itu menjadi katakanlah berperan sangat pada Maupres tahun 2021 yang sangat luar biasa. Dan nantinya kalau misal teman-teman sudah masuk dalam lingkungan kebermanfaatan itu, teman-teman bakal menikmati, karena sesuatu hal yang baik pasti akan menyenangkan, akan nyaman, dan teman-teman pasti akan terus termotivasi untuk berprestasi, untuk memberikan dampak tidak hanya untuk diri teman-teman, tapi juga dengan lingkungan teman-teman. Dan salah satunya bisa dengan desain poster. Terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Joka dan teman-teman semuanya. Banyak hal yang bisa diambil dari apa yang disampaikan Mas Joka tadi. Jadi berhenti hanya sekedar menjadi penonton ya teman-teman. Mari menjadi pemainnya. Jadi silahkan gali bakat teman-teman dan ingat, saya teringat suatu pepatah, lonceng yang tidak dibunyikan
selamanya dia tidak akan sadar bahwa dia itu lonceng. Termasuk teman-teman. Jadi apabila ada bakat, jangan disimpan, tapi terus gali, terus asah hingga bakat tersebut akan dapat memberikan kebermanfaatan bagi orang lain, terutama bagi diri teman sendiri-sendiri. Jadi jangan malu-malu lagi karena setiap orang bisa membuat ceritanya sendiri, bisa merangkai ceritanya sendiri, dan mari jadi aktor utama di kehidupan kita masing-masing. Terima kasih Mas Joka atas kesediaan waktunya dan juga sharing-sharing pengalamannya yang sangat bermanfaat di bidang perlombaan poster ilmiah, dan juga teman-teman terima kasih telah mengikuti agenda kelas prestasi yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi FKIP UNS bekerja sama dengan keluarga mahasiswa berprestasi FKIP UNS. Dan sampai jumpa di kelas-kelas prestasi berikutnya. Saya Arini Nurfadilah selaku moderator, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bareng dulu yuk. Iya betul. Oh iya, foto bareng dulu. Teman-teman boleh silahkan diaktifkan kameranya. Kita foto bersama dulu ya. Sambil menunjukkan senyum terbaiknya generasi-generasi hebat FKIP UNS. Yuk kita tunggu untuk menghidupkan kameranya. Kepada yang bertugas, Mas Rizky Wahyu, saya persilahkan untuk mengambil gambar. Masih kita tunggu teman-teman, silahkan on cam ya. Silahkan teman-teman untuk bisa mengaktifkan kameranya. Karena kita juga akan berfoto bersama dengan Bapak WD1 ya, Bapak Prof. B, kemudian bisa. Ya betul. Ya ada Riza, ada Hilmi, ada Apta, ada Aisyah. Yuk teman-teman, diaktifkan kameranya, menunjukkan senyum terbaiknya. Baik, Mas Rizky, sepertinya sudah cukup banyak yang mengaktifkan kameranya. Mungkin bisa dihitung ya, Mas? Ya, saya hitung ya, teman-teman. Untuk screen yang pertama, 1, 2, 3. Lagi masih di screen yang pertama. 1, 2, 3. Baik, saya lanjutkan screen yang kedua. Kemudian screen yang ketiga. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Prof. B, terima kasih Bu Septi, dan tentunya terima kasih Mas Joka dan teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Oke, saya mohon izin untuk, oh ya, kepada host bisa di end meeting untuk forum virtual kita pagi hari ini. Baik, terima kasih Mbak Areni. Prof. B, terima kasih turut serta membersamai sampai akhir, Prof. Sama-sama Mbak Septi. Sukses selalu teman-teman semuanya. Salam hebat, salam berprestasi. Sukses. Prof, terima kasih Bu Septi, terima kasih hari ini, terima kasih semuanya.